Istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, cek. Baterainya. Mohon maaf, ada kesalahan teknis. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Tenaga Kependidikan Min 2 Sukoharjo yang bertugas di kampus 2 Johor, yang Ibu banggakan, Miss Siti banggakan, anak-anak kelas 1, 2, 5, dan 6 yang insya Allah kelak menjadi hafiz-hafizah dan pemimpin yang hebat. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pagi ini kita bisa berkumpul di halaman Johor, Min 2 Sukoharjo yang di Johor, dalam keadaan sehat. Terima kasih anak-anak kelas 1, 2, mohon waktunya sebentar. Salam serta salam marilah kita senantiasa panjatkan pada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah senantiasa kita tunggu syafaatnya di kiamat akhir. Amin. Anak-anakku semuanya, Miss Siti ada satu pertanyaan. Dengarkan baik-baik, anak-anak kelas 1, kelas 2, kelas 5, dan kelas 6. Jawablah pertanyaan Miss Siti dengan cara mengacungkan tangan kalian ke atas tanpa bersuara. Pertanyaannya, siapa di antara kalian yang sudah memiliki cita-cita? Angkat tangan tanpa ada suara. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Masya Allah, banyak sekali. Anak-anak kelas 1, Masya Allah semuanya mengangkat tangan. Kelas 2, Barakallah. Kelas 5, ini 5 apa? Belum punya cita-cita. Nanti ke depan kalian mau jadi apa? Belum ada bayangannya. Oke, kelas 5 Putri ada beberapa, banyak juga. Kelas 6, Masya Allah, kelas 6 juga banyak. Terima kasih. Turunkan tangan kalian. Sekarang siapkan tangan kalian lagi, telunjuk tangan kalian. Silakan tuliskan di atas angin. Maksudnya adalah di depan kalian, anggap jari tangan kalian ini sebagai pena atau pensil. Tuliskan di atas langit, di atas angin, apa cita-cita kalian kelak. Kalau ingin jadi dokter, maka tuliskan, saya ingin menjadi dokter. Kalau ingin jadi polisi, maka tuliskan juga. Begitu seterusnya. Siap? Dalam hitungan ketiga, tanpa ada suara. Tanpa ada suara dalam hitungan ketiga, tuliskan. 1, dengan niat yang sungguh-sungguh. 2, 3, tanpa ada suara. Saya ingin menjadi dokter, saya ingin menjadi pilot, saya ingin menjadi polisi, saya ingin menjadi tentara, dan lain sebagainya. Arsitek,
Sudah? Terima kasih. Letakkan lagi tangan kalian, posisi istirahat. Dengarkan Miss Siti. Sekarang jawablah dalam hati kalian tanpa bersuara. Sudahkah kalian mencoba melakukan usaha untuk mencapai cita-cita kalian? Jawablah dalam hati dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Dalam hati. Terima kasih. Masya Allah. Miss Siti yakin kalian pasti sudah banyak yang mulai melakukan hal-hal yang bisa membuat kalian mencapai cita-cita kalian. Nah, pada kesempatan kali ini Miss Siti ingin membagikan sedikit tips atau cara yang bisa kalian lakukan supaya cita-cita yang kalian tuliskan di atas angin tadi terwujud. Bagaimana caranya? Yang pertama pastinya adalah ada niat. Niat yang sungguh-sungguh. Niat untuk meraih cita-cita yang kalian inginkan. Niatkan karena ingin mendapatkan ridho dari Allah. Dengan cara bagaimana, nak? Dengan cara memohon petunjuk dari Allah. Caranya adalah dengan beribadah sungguh-sungguh hanya untuk Allah. Minta pada Allah. Karena hanya Allah lah yang bisa mengabulkan segala keinginan kalian, termasuk cita-cita kalian. Paham, nak ya? Jadi niat dulu. Setelah ada niat, apa yang harus dilakukan? Berusaha. Caranya bagaimana berusaha itu? Pastinya dengan cara belajar. Belajar dengan sungguh-sungguh. Miss Siti yakin semuanya sudah mulai belajar. Tapi dengan kesungguhan mungkin ada yang kadang terpengaruh. Belajar dengan sungguh-sungguh itu memang sulit, nak. Harus dengan niat yang kuat. Kadang ketika kalian belajar mungkin akan mengalami yang namanya gagal. Betul tidak? Sudah berusaha belajar, besok mau tes, belajar dengan sungguh-sungguh nilainya, tapi masih jelek. Tidak apa-apa, nak. Jangan patah semangat. Allah itu menyukai anak-anak atau orang-orang yang mau berusaha. Jangan bilang tidak bisa. Jangan bilang saya tidak mau. Sulit. Jangan. Tapi bilanglah, wah insya Allah di kemudian hari akan bisa. Minta pada Allah pertolongan supaya kalian diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu, dalam meraih cita-cita kalian. Langkah selanjutnya selain belajar adalah berbuat baik. Berbuat baik itu bisa juga menjadi perantara kalian mencapai cita-cita kalian. Berbuat baik banyak sekali jenisnya, anak-anakku. Berbuat baik pada teman kalian, tidak mengolok teman, tidak membuli teman, itu termasuk contoh berbuat baik dengan teman. Berbuat baik dengan bapak ibu guru, sopan santun kepada bapak ibu guru. Berbuat baik dengan lingkungan, merawat lingkungan dengan baik, membuang sampah pada tempatnya. Itu adalah beberapa cara untuk berbuat baik, dan masih banyak lainnya. Bisa jadi itu menjadi perantara kalian meraih cita-cita kalian. Dan kemudian selanjutnya, berbaktilah pada kedua orang tua. Ini penting, nak. Terima kasih anak-anak kelas 1 yang sudah mendengarkan, kelas 2. Berbakti kepada kedua orang tua adalah hal yang sangat penting. Kalau kalian ingin meraih cita-cita kalian, silahkan berbaktilah pada kedua orang tua kalian. Minta mereka untuk mendoakan kalian supaya menjadi anak yang sukses, supaya kalian bisa meraih
cita-cita kalian. Jangan malu. Jangan malu meminta orang tua kalian, ayah bunda kalian, abi, umi, bapak, ibu kalian untuk mendoakan kalian. Walaupun Nisiti yakin tanpa kalian minta, mereka sudah akan mendoakan kalian. Tapi kalau kalian meminta mereka, berarti ada niat yang sungguh-sungguh untuk meraih cita-cita kalian. Ya, jadi jangan malu. Mulai sekarang mintalah mereka untuk mendoakan kalian setiap hari. Mau berangkat sekolah, mau tidur, mintalah. Tidak usah malu dengan orang tua kalian untuk mendoakan kalian. Walaupun Nisiti yakin mereka sudah mendoakan kalian. Itu tentang beberapa hal yang bisa membuat kalian meraih cita-cita kalian. Mudah-mudahan nanti anak-anak Min 2 Sukoharjo semuanya berdoakan bisa meraih cita-cita apapun yang kalian cita-citakan, apapun tadi yang sudah kalian tuliskan di atas angin. Jadi dokter, jadi presiden mungkin ya, jadi dokter, arsitek, polisi dan lain sebagainya bisa terkabul. Allahumma amin. Dan sebentar lagi kita akan menghadapi yang namanya bulan Ramadan. Jadikan momentum ini untuk memperbaiki diri kalian, untuk mengubah ibadah kalian menjadi lebih baik lagi. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan di Ramadan tahun ini dan juga tahun-tahun selanjutnya. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.